Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membawakan topik mengenai kemacetan di Indonesia, khususnya di DKI Jakarta, untuk memenuhi tugas bahasa Indonesia tentang keterampilan berbicara. Selamat menyaksikan. Kemacetan Jakarta. Kemacetan dapat diartikan sebagai suatu keadaan atau kondisi tersendatnya dan bahkan terhentinya lalu lintas yang disebabkan oleh banyaknya jumlah kendaraan yang melebihi kapasitas jalan. Kemacetan banyak terjadi di kota-kota besar di Indonesia, terutama kota yang tidak memiliki transportasi publik yang baik dan sistem lalu lintas yang kurang memadai. Bukan hanya itu, kemacetan juga dapat disebabkan oleh jumlah penduduk atau masyarakat yang begitu padat, misalnya seperti ibu kota Jakarta. Kemacetan lalu lintas menjadi permasalahan sehari-hari yang ditemukan di daerah-daerah yang dekat dengan fasilitas umum, seperti sekolah, pasar, terminal, lampu merah, persimpangan jalan, persimpangan rel kereta api, dan bahkan hampir di setiap sudut jalan. Di Indonesia sendiri terdapat 2 puncak kemacetan, yaitu saat kerja, baik itu berangkat maupun pulang kerja, dan saat lebaran terjadi. Para perantau yang tinggal di Jakarta akan mudik atau pulang ke kampung halamannya masing-masing. Banyak dari para pemudik balik ke Jawa, dan disinilah kemacetan terjadi. Kemacetan lalu lintas yang terjadi akan menyebabkan seseorang mengalami berbagai kerugian. Salah satunya yakni kerugian waktu, karena kendaraan yang digunakan akan melaju dengan kecepatan yang sangat rendah, sehingga memakan waktu perjalanan yang cukup lama. Kemudian, hal tersebut akan membuat pemborosan energi, karena melaju dengan kecepatan yang rendah akan membutuhkan bahan bakar yang lebih tinggi. Kemacetan juga mampu meningkatkan rasa stres dari pengguna jalan lainnya. Tak hanya itu, macet juga memberikan dampak buruk bagi alam yang menyebabkan polusi udara. Dan masih banyak lagi dampak kemacetan yang mampu membuat perjalanan seseorang menjadi sangat tidak nyaman. Faktor penyebab kemacetan yang paling utama adalah karena adanya pelanggaran peraturan lalu lintas. Banyak pengguna jalan yang tidak mematuhi rambu-rambu dan lampu lalu lintas. Seperti 1. Pengguna jalan yang menerobos lampu lalu lintas. Yang kedua, banyaknya pengendara yang tidak mau mengalah dan saling menyerobot sehingga menimbulkan kemacetan yang cukup parah. Yang ketiga, banyaknya pengendara yang melawan arah. Dan yang keempat, pelanggaran pengguna jalan pada arah putar balik. Penyebab yang kedua ini disebabkan karena pada zaman modern ini dengan mudahnya seseorang dapat membeli kendaraan baru, sehingga terjadi peningkatan volume kendaraan yang dapat menimbulkan kemacetan. Faktor yang ketiga dikarenakan banyak mobil dan sepeda motor yang parkir di sembarang tempat atau parkir di bahu jalan, dan banyak angkot yang berhenti dan menunggu penumpang di sembarang tempat, sehingga terjadi kemacetan di tempat tersebut. Untuk mengulangi masalah kemacetan di Jakarta, pemerintah Provinsi DKI Jakarta menanggulangi kemacetan dengan cara meningkatkan transportasi baru yang nyaman sehingga masyarakat bisa beralih dari kendaraan pribadi ke transportasi umum. Moda raya terpadu, begitulah istilah yang diperkenalkan pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Untuk MRT. Proyek MRT Jakarta adalah proyek infrastruktur yang bertujuan
untuk mengurangi kepadatan lalu lintas yang luar biasa, sekaligus dapat mengurangi polusi udara. MRT adalah solusi terbaik untuk mengurangi kemacetan karena MRT transportasi yang praktis, cepat, relatif murah, dan waktu tempuh yang efisien khususnya bagi para pekerja. Selain itu, upaya untuk menangani kemacetan dalam jangka panjang adalah dengan menerapkan sistem jalan berbayar, Electronic Road Pricing atau ERP, di Jalan Jenderal Sudirman dan Jalan MH Tamrin. Hingga kini, peraturan pemerintah terkait retribusi ERP masih digodok Kementerian Keuangan. Berdasarkan informasi yang diperoleh dari Polda Metro Jaya, jumlah kendaraan yang beredar di Jakarta saat ini ada 11.362.396 unit yang terdiri dari roda 2 sebanyak 8.244.346 unit dan roda 4 sebanyak 3.118.050 unit. Dari jumlah ini, 98% adalah kendaraan pribadi. Sisanya sebanyak 859.692 unit atau 2% adalah angkutan umum yang mengangkut 66% total penduduk Jakarta. Kondisi ini diperparah dengan tidak sinkronnya pertumbuhan jalan dan kendaraan. Panjang jalan di Jakarta hanya 7.650 km dan luas jalan 40,1 km atau 0,2% dari luas wilayah DKI Jakarta. Sedangkan pertumbuhan panjang jalan hanya 0,01% per tahun. Belum lagi tingginya angka perjalanan di Jakarta yang mencapai 21 juta per harinya. Kalau kita lihat dari data tersebut, tidak sepadan antara angkutan umum yang ada dengan jumlah perjalanan. Ini juga yang menjadikan penyebab lahirnya kendaraan pribadi setiap harinya. Untuk mengubah pola pikir dan kebiasaan masyarakat Jakarta beralih dari kendaraan pribadi ke transportasi umum memang tidak mudah. Sebagian masyarakat Jakarta masih mengandalkan sepeda motor untuk menembus kemacetan. Mereka lebih nyaman mengendarai sepeda motor. Alasannya karena lebih cepat dan efisiensi waktu. Untuk itu, perlu dilakukan edukasi dan kebijakan pemerintah yang memaksa pengguna kendaraan pribadi beralih ke transportasi umum demi mengurangi kemacetan. Oleh karena itu, kebijakan-kebijakan tentang kemacetan yang ditetapkan pemerintah harus mencakup semua kalangan masyarakat, bukan hanya satu kalangan masyarakat yang menguntungkan. Kemacetan akan terurai jika masyarakat mau diajak bekerja sama dengan pemerintah. Dan tentunya, pemerintah harus kompeten dalam bidangnya, bukan malah sebaliknya, masyarakat yang lebih mengerti. Ini merupakan permasalahan serius, dan ini adalah tanggung jawab bersama. Sebab itu, pemerintah harus mampu memenuhi kebutuhan masyarakatnya melalui berbagai departemen yang ada, seperti kemacetan ini. Diharapkan dengan adanya edukasi dari pemerintah kepada masyarakat tentang transportasi umum, khususnya MRT, dapat meningkatkan kesadaran masyarakat untuk mengurangi kemacetan dan polusi udara. Di samping itu, masyarakat sangat berperan
dan ikut serta dalam mendukung keberhasilan program pemerintah. Langkah lain untuk menanggulangi kemacetan adalah dengan pelebaran jalan, pembangunan flyover di persimpangan. Hal ini diharapkan bisa mengurangi kemacetan dan penumpukan kendaraan di persimpangan. Selain itu, perlu dilakukan pembangunan proyek pelebaran trotoar dan jalur sepeda agar jalan kaki menjadi budaya, karena sejatinya jalan kaki adalah olahraga yang paling murah meriah. Sekian video yang dapat saya berikan. Terima kasih atas waktunya untuk menonton video ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.